Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-31 dengan subtema membangun kemampuan awal bela negara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat urgensi dan esensi nilai-nilai dasar bela negara yang kelima, yakni membangun kemampuan awal bela negara. Jika kita artikan bela negara adalah keikutsertaan setiap warga negara dalam menjaga, melindungi, membangun dan menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka urgensinya adalah menjamin merah putih berkibar selamanya, artinya NKRI harga mati. Esensinya adalah untuk merealisasikan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam pembelaan negara. Sesungguhnya secara umum bangsa Indonesia sudah melakukan bela negara di lingkungan masing-masing maupun di lingkungan publik, dengan bukti nyata bahwa NKRI tetap eksis hingga saat ini. Kemampuan awal bela negara sebagai bentuk kesiapan bela negara belum optimal. Perlu terus ditingkatkan baik secara fisik maupun secara fisik. Kemampuan awal bela negara secara fisik mencakup jati diri, sikap perilaku atau karakter yang berciri cinta tanah air, kebangsaan, setia kepada Pancasila, dan rela berkorban demi NKRI. Kemampuan awal bela negara ini secara fisik mencakup antara lain kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK secara nyata untuk dapat digunakan sesuai profesinya masing-masing, di lingkungan masing-masing tentu, dan juga di lingkungan publik. Mengingat bahwa bentuk-bentuk HTGA, hambatan, tantangan, gangguan, ancam yang semakin dinamis dan kompleks, perlu peningkatan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara dengan membangun kemampuan awal atau kemampuan yang sudah ada itu agar ditingkatkan agar semakin berdaya guna secara optimal. Untuk peningkatan kemampuan setiap warga negara sangat diperlukan kemampuan untuk memahami bentuk-bentuk HTGA secara umum maupun secara khusus. Kesamaan pandang terhadap HTGA secara umum akan menjadi bahan bersama ikut serta dalam pembelaan negara berdimensi nasional sesuai dengan zamannya. Sedangkan pemahaman HTGA yang bersifat khusus akan menjadi bahan bersama ikut serta dalam pembelaan negara di lingkungan masing-masing sesuai dengan apa yang dihadapi atau sesuai dengan masalah yang dihadapi di daerah masing-masing. Artinya, warga negara dapat melakukan aksi bela negara secara nasional maupun secara lokal atau wilayah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan zamannya. Salah satu metode untuk memahami bentuk-bentuk HTGA dapat dilakukan dengan analisis yang disebut dengan SWOT, ya. SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT merupakan salah satu teknik perencanaan strategis atau analisis yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam berbagai aspek dalam suatu kondisi untuk berbagai kepentingan. Secara sederhana, SWOT dapat digunakan oleh setiap orang di lingkungannya masing-masing berdasarkan berbagai masalah yang ada dalam tiap gatra, dalam asta gatra, seperti aspek geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Dalam melakukan analisa bentuk-bentuk HTGA, perlu memahami faktor-faktor internal yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan, dan juga memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi faktor peluang dan juga ancaman ataupun bentuk hambatan, tantangan, gangguan maupun ancaman HTGA. Setiap wilayah atau daerah dapat mempelajari faktor-faktor tersebut untuk mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan bersama sebagai aksi bela negara. Dengan memahami faktor-faktor internal dan eksternal,
yang mempengaruhi pelaksanaan aksi bela negara akan menjadi bahan, menjadi acuan bagi setiap warga negara ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagai contoh untuk mengembangkan aksi bela negara dalam membangun katakanlah ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan. Setiap warga negara perlu memahami apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang maupun hambatan ataupun ancaman, agar bisa membangun satu strategi, rencana, aksi untuk melakukan aksi bela negara. Misalnya dapat kita lihat secara umum, kekuatan kita dalam pangan ini adalah komoditas pangan dapat tumbuh subur di seluruh tanah air dengan berbagai ragam komoditas, mulai dari pangan dalam arti sumber karbohidrat, ya, kemudian pangan ikan, ya, nabati, kemudian sayuran dan sebagainya, ada tersedia di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian iklim tropika yang mendukung, ini juga salah satu kekuatan kita. Tidak banyak di dunia ini negara yang ada di daerah tropika seperti Indonesia, dengan iklim yang sangat mendukung untuk pertumbuhan, perkembangan dari berbagai komoditas untuk pangan. Kemudian kelemahannya apa? Salah satu kelemahannya adalah belum optimal pemanfaatan iptek, belum optimal menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan pangan, meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian loss-nya masih tinggi, ya. Kita masih menyaksikan kehilangan pangan di berbagai tempat, mulai dari panen, prapanen sampai kepada pasar, ya, pasar sampai pada meja makan. Kita lihat masih banyak yang loss, ya. Lebih dari 20% loss kita, cukup tinggi. Kemudian pangan masih bertumpu kepada beras, ya. Ini satu kelemahan juga. Sementara kita mempunyai banyak ragam pangan, mestinya kita sudah melakukan penurunan konsumsi beras, ya, sehingga ketergantungan terhadap beras turun dengan diversifikasi terhadap bahan pangan lainnya, ya, termasuk jagung, ya, singkong dan lain, ya, termasuk juga menambah gizi dari ikan, kemudian daging, sayuran dan lain sebagainya. Nah, peluangnya apa? Peluangnya pertama produktivitas. Secara umum misalnya beras itu masih tergolong rendah secara rata-rata, 5 ton gabah per hektar. Bisa kita tingkatkan dengan tidak terlalu sulit, ya, meningkatkan menjadi 6, 7, 8 ton, ya, produktivitas. Kemudian kualitas produksi ini juga bisa masih ditingkatkan. Mengolah hasil pangan, ya, untuk siap dikonsumsi. Ini juga suatu proses yang bisa ditingkatkan kualitasnya, sehingga ada optimalisasi di situ pemanfaatan sumber daya pangan yang ada di tanah air kita. Kemudian apalagi, ya, pasar ini juga satu peluang, ya, peluang bahwa dalam negeri pangan ini masih kurang, kita masih impor seperti gandum misalnya, cukup besar impor kita, dan juga termasuk bahan-bahan pangan lain. Ini adalah salah satu potensi pasar dalam negeri, belum kita bicara untuk ekspor. Dalam negeri saja sudah masih potensial. Kemudian tantangannya, katakanlah di sini hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai bisa ancaman, ya, kekurangan pangan, yaitu kita masih bertumbuh kepada komoditas beras pangan. Kemudian juga import, ya, pangan itu semakin deras masuk ke dalam negeri dengan kualitas yang baik, ya. Artinya modernisasi pangan ini juga harus kita tingkatkan sehingga selera makan, ya, kesenangan makan, ya, dan sebagainya tidak hanya sekedar kenyang, tapi harus juga ditingkatkan bagaimana penyajiannya, bagaimana rasanya, kemasannya, dan sebagainya. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman-ancaman yang ada terhadap berbagai aspek terkait dengan konsep ketahanan nasional dikaitkan dengan program pembangunan nasional dan daerah, akan dapat menjadi landasan atau bahan bagi kita untuk melaksanakan aksi nasional dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya ketahanan pangan. Tentu begitu juga dengan yang lain-lain, ya. Banyak masalah yang kita hadapi. Jika kita paham betul apa yang menjadi
kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, ancaman kita akan menjadi lebih mudah kita mengatur aksi strategi untuk melaksanakan sesuatu untuk meningkatkan ketahanan di dalam bidang-bidang tertentu yang sangat kita butuhkan di masa depan. Dalam hal ini kembali sangat menentukan kerjasama sinergitas antara 5 komponen, yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media. Media ya, ini salah satu hal yang termasuk baru. Pada masa lalu media ini hanya dianggap sebagai sumber informasi, tapi sekarang dia sudah menjadi segala sumber informasi yang baik dan buruk, yang bisa menjadi pendorong untuk kemajuan, tapi juga bisa menjadi pendorong untuk kehancuran. Nah, ini harus kita waspadai secara serius, sehingga 5 komponen tadi harus dapat sinergi secara seimbang, sehingga betul-betul kita mampu meningkatkan ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional. Dari uraian singkat di atas, saya bisa sampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, aksi bela negara yang sudah berlangsung selama ini di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik perlu ditingkatkan dengan kemampuan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan menggunakan teori model SWOT, atau juga mungkin ada yang lain yang lebih cocok ya, tapi secara populer analisis SWOT ini sudah banyak digunakan. Yang kedua adalah aksi bela negara akan menjadi lebih intensif dan profesional secara nasional atau daerah dengan membangun sinergitas antara 5 komponen bangsa, yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media atau yang dikenal dengan pentahelix. Kemudian yang ketiga adalah aksi bela negara akan menjadi gerakan nasional jika setiap warga negara menyadari akan hak dan kewajibannya, ikut serta menjaga, membangun, melindungi, dan menjamin kelangsungan hidup NKRI dengan bersedia melakukan upaya untuk membangun dirinya, membangun kemampuan bela negaranya sebagai suatu kemampuan yang optimal dalam mengatasi setiap HTGA untuk mendorong percepatan peningkatan ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang urgensi dan esensi daripada nilai-nilai dasar bela negara yang kelima, yaitu membangun kemampuan awal bela negara menjadi lebih optimal untuk bisa menjadi kekuatan dalam rangka meraih Indonesia gemilang, khususnya Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.